Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Sadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin kalimat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah, kiranya kehadiran kita di sini benar-benar mencatat sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin yang kami muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Pun harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, tapi kalau kita meninggal hari ini tidak membawa predikat takwa, gagal dan gagallah hidup kita. Untuk itu khatib dan kita semua pastikan kita adalah orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kaum mukminin. Orang bertakwa mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah kali ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua, mari kita contoh meneladani sikap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim ini mudah-mudahan al-khatib menirunya, kaum mukminin menirunya. Mudah-mudahan kita juga dipanggil oleh Allah sebagai kekasih Allah, sebagai Khalilullah. Ibrahim diakui ketaatannya, maka sikap yang akan kami sampaikan ini sikap dari pribadi yang taat. Semoga khatib dan kita semua memang pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap Ibrahim yang ingin kita teladani, contoh itu ada dalam surah Asy-Syu'ara, surat ke-26, dari ayat 78 sampai dengan ayat 89. Kamu mungkin bisa lihat di rumah nanti, lihat Al-Quran kita di rumah. Kalau ada yang ragu yang khatib sampaikan Nabi Ibrahim. Di ayat 78, Nabi Ibrahim menginformasikan tentang Tuhan kepada kita, tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Dialah yang telah menciptakanku dan dialah yang memberi petunjuk. Dan ini juga harus menjadi landasan kita, keyakinan kita bahwa Allah telah menjadikan kita dan Allah yang menjadikan kita itu yang memberi petunjuk kepada kita. Ingat kaum mukminin, hidup di dunia ini kita perlu ilmu, perlu pendidikan. Maka ada orang yang sekolah SD dan kita, dan Ibrahim informasikan kepada kita, dan kita orang yang taat yakin, saya yakinnya Allah menjadikan kita dan Allah yang memberi petunjuk kepada kita. Dengan menyadari ini, kaum mukminin, bisa kuat kita, bisa tenang kita.
Karena ada kita melihat ada orang yang ketika ingin masuk ke perguruan tinggi tertentu, tapi tidak diizinkan Allah, dia lulus, dia stres kamu, dia panik gak mau ini. Tapi kalau dia tahu ayat ini, Allazi khalaqani wa huwa yahdin, Allah yang menjadikanku, Allah yang akan memberi petunjuk. Keinginan S1, S2 itu bukan kebutuhan kita, tapi keinginan kita, kebutuhan kita adalah petunjuk. Dan Allah mengatakan Allah akan memberi petunjuk. Wayud imuni wa yaskin, dan dia Tuhanku itu yang memberi makan dan memberi minum. Lagi-lagi ini kaum mukminin, jaminan dari Allah yang menjadikan kita. Allah jadikan kita, lalu Allah tidak berlepas diri dengan kita. Allah jadikan kita, kemudian Allah tunjuki kita, kemudian Allah beri makan dan minum kita. Maka jangan ada kita dalam mencari sesuatu nasib, mencari kebutuhan hidup kita melanggar aturan Allah. Minta ampun kita kaum mukminin, Allah garansi makan dan minum itu akan Allah berikan kepada kita. Tidak perlu kita cari yang haram. Suaminya meninggal, seorang anak yang menjerit, yang menangis bapak yang meninggal, terpikir oleh dia suaminya meninggal, bapaknya meninggal, bagaimana cara dia makan? Tapi Allah ingatkan melalui lisan Nabi Ibrahim, wallazi huwa yud'imuni wa yaskin, Allah yang menjadikan kita itu yang akan memberi makan dan memberi minum. Kemudian di ayat 80-nya kaum mukminin, apa kata Nabi Ibrahim tentang sosok Allah Subhanahu wa taala? Allah Tuhan kita, Allah yang menjadikan kita. Wa iza maridtu fa huwa yasfin, dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ini juga menjadi kekuatan bagi kita kaum mukminin. Kalau kita sakit, boleh ikhtiarnya kita berobat. Obat dengan tumbuh-tumbuhan, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Ada yang pergi ke dokter spesialis, ada yang sembuh, ada juga yang tidak sembuh. Pergi ke luar negeri, ada yang sembuh, ada juga yang tidak sembuh. Sama penyakitnya, sama dokternya, sama obatnya, yang satu sembuh, yang satu tidak. Kenapa bisa seperti itu? Karena jelas Ibrahim mengatakan, wa iza maritu wa huwa yasfin, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Dengan menyadari ini kaum mukminin, tidak ada perlu kita panik kaum mukminin. Allah yang menjadikan kita, kita tidak minta dijadikan. Allah jadikan kita, Allah tunjuki kita, Allah beri makan. Dan kita melihat ada sekarang ini orang mau membayar mahal untuk asuransi pendidikannya, bayar sekian bulan. Dia mau bayar mahal untuk asuransi kesehatannya, sementara Allah sudah menjamin pendidikan kita, sudah menjamin makan dan minum kita, sudah menjamin kesehatan kita. Maka orang yang taat hidupnya, dia akan tidak panik kaum mukminin. Kan pernah dikisahkan kaum mukminin, kisah viral di Arab Saudi. Ada seorang ibu yang sakit kanker, kankernya stadium 4. Sudah tanda tangan, seminggu lagi harus operasi kanker, tidak ada pilihan lain. Dan dia juga menangani risiko bahwa operasi ini bisa sukses, bisa tidak dijamin sukses. Tapi kalau tidak operasi, sudah pasti dia meninggal dunia. Tunggu waktu lagi dia akan meninggal dunia, karena kankernya sudah stadium 4. Dan dia mendapatkan seorang TKW dari Indonesia. TKW itu baru sebulan kerja sama dia bolak-balik masuk kamar mandi. Kemudian ibunya mengatakan, kenapa kamu bolak-balik kamar mandi? Itu dia mengatakan, saya baru saja melahirkan di Indonesia, kebetulan dapat peluang dengan kerja di Arab Saudi. Saya pergi ke sini, saya tinggalkan anak saya yang butuh susuan saya. Sekarang anak saya meminta susu dan saya harus menyusui dia. Karena tidak mungkin, maka saya keluarkan air susu saya ke kamar mandi. Mendengar itu, kata ibu itu, pulanglah kamu, karena menyusui anak itu hak anak itu. Gajimu 12 bulan di sini akan saya bayarkan. Bahkan tuntaskan 2 tahun menyusui anakmu, gajimu 2 tahun itu akan aku berikan.
ongkos Arab Saudi Indonesia akan saya keluarkan. Dan senang hati TKW. Setelah itu dia pergi lagi, seminggu setelah itu dia pergi ke dokter untuk operasi. Mau operasi di kembali, ternyata kankernya tidak ada lagi. Luar biasa. Menurut hukum manusia dia harus sehat karena operasi. Tapi karena yang menyehatkan itu bukan dokter, yang menyehatkan itu bukan meja operasi, yang menyehatkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Allah, berkat pengasih yang mau peduli dengan orang lain, Allah sembuhkan dia. Maka kamu benih, kalau memang kita ada penyakit yang berat dan rasanya tidak mungkin bisa sembuhkan, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka perbanyak kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum mukminin, apalagi kata Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 81-nya, wallazi yumit, dan akan menghidupkan aku kembali. Ibrahim mengatakan kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalaupun sakit kita mengantarkan kematian kita, yang mematikan kita Tuhan yang sama yang menghidupkan kita. Tuhan yang kita taati itu yang mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali. Maka orang yang taat kepada Allah, yang benar-benar mengikuti aturan Allah, sakit pun dia tidak akan kecewa kamu, karena dia yakin Allah yang menyembuhkan. Kalaupun tidak sembuh sakit itu, berujung kematian, yang mematikan Allah tempat kita beribadah. Dan Allah tempat kita beribadah itu yang menghidupkan kita kembali. Maka orang yang mengamalkan ini akan kuat batinnya. Ibrahim, wallazi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang sangat aku inginkan akan mengampuniku ayyafirali, kesalahanku di hari kiamat. Ini juga menjadi sikap kita kaum mukminin. Nabi Ibrahim yang dipuji oleh Allah sebagai Khalilullah, yang sangat taat kepada Allah, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang berlumuran dosa? Apakah kita pernah serius minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu khatib mengajak dari khatib dan kita semua, selepas salat, sesibuk apapun kita, jangan langsung bangkit, mohon ampun agak 3 kali kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Zuhur kita baca itu, setelah asar, maghrib, isya kita baca itu. Kalau kita meninggal setelah itu, kita meninggal setelah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum mukminin di 83-nya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan doa ini jadikan doa kita kaum mukminin. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadaku hikmah. Nabi Ibrahim minta hikmah kamu. Tidak hanya minta ilmu, tapi minta hikmah. Orang berilmu belum tentu berhikmah. Orang berhikmah pasti berilmu. Maka yang kita minta adalah hikmah kamu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan di sini, walhiqni bis-sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh, dan berteman dengan orang yang soleh. Kalau banyak teman kita soleh kemudian ketika kita meninggal dunia, dia akan ikut menyalahkan kita. Tapi kalau kawan kita bukan kawan yang soleh, kita meninggal, dia datang berkitajah di tempat kita, tapi giliran salat berjamaah, dia tidak ikut sholat. Makanya kaum mukminin, kami mengajak dari kami dan kita semua, ambillah iktibar apa yang telah kami sampaikan ini. Surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 83. Mudah-mudahan kami dan kita semua juga dipuji oleh Allah sebagai Khalilullah. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tahib bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.